Jangan tahu dikasih alkohol. Karena apa? Kalau dikasih alkohol lama-lama dia akan kering, mengering. Nah, kayaknya kalian pakai spatula gitu loh. Kayaknya kalian ini kalau bisa nggak boleh gini-gini. Kalian ambil seret tuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini aku Chelsea. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang kebersihan, ya kan? As you guys know, sekarang kita lagi di lagi ada musibah, not only in Indonesia tapi in the world with the coronavirus going on, and it affects a lot of people in terms of mereka pada parno, mereka pada takut, mereka pada sangat was-was, sangat hati-hati sekarang tentang kebersihan, dan itu sangat affect pekerjaan kita sebagai makeup artist. Mungkin orang pada parno ketemu makeup artist, gak cuma ketemu kita doang, tapi juga not only ketemu kita tapi juga kayak menggunakan jasa kita, ya kan? Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar kalian bisa tetap berkarya secara higienis, ya kan? Again, sejujurnya video kali ini tuh semestinya it's a basic video. What I mean is that semestinya sebelum adanya coronavirus going on, sebagai makeup artist kita harusnya memang sudah melakukan ini. Jadi bukan karena hanya coronavirus tiba-tiba harus double extra cautious. Of course you have to, tapi what I mean is that even before coronavirus semestinya kalian sudah melakukan hal-hal ini, tetapi mungkin tidak terlalu dibahas, apalagi di Indonesia sini, ya kan? Oke, so kita langsung aja ya, step-step apa yang harus kalian lakukan untuk menghindari bakteri atau virus itu bisa masuk ke klien kalian. Alright? Let's just get started. Jadi even before adanya coronavirus, aku selalu mengutamakan yang namanya kebersihan. Aku sebagai makeup artist, aku berusaha semaksimal mungkin apabila orang terinfeksi itu bukan karena aku, ya kan? Dan aku pun juga tidak mau menjadi seorang makeup artist yang membawakan wabah jelek atau wabah buruk ke makeup artist yang ke klien aku, apalagi klien aku ya. Jadi menjaga kebersihan itu sangatlah penting untuk aku. Nah, what do I do, ya kan? Even before coronavirus, aku selalu berusaha semaksimal mungkin, sehigienis mungkin yang aku bisa, ya kan? Sometimes aku juga make mistakes in life, aku juga not the perfect one, tapi I tried my best, ya kan? Untuk memprovide kondisi make up yang paling higienis dan paling bersih untuk klien aku. Kenapa? Of course, sekarang ada coronavirus, sekarang semua pada cautious yang dengan yang namanya bakteri, virus. Tapi even before that, even before coronavirus, even before all of these things going on in life, ya kan, udah banyak banget virus-virus yang bisa menyebabkan kematian atau juga bisa menyebabkan infeksi, ya kan? Ada namanya virus influenza, as simple as virus influenza, or mungkin bisa menyebabkan HIV or AIDS, you don't know, ya kan? Kenapa? Karena kita bekerja dengan orang, bekerja dengan tools, kadang-kadang atau mungkin mata orang bintitan bisa ketepak yang lain. It can be, you know, it's a possibility, especially when you work with someone that you know is not in a very good condition. Especially misalnya kamu juga nggak bisa dong menolak orang, dia udah duduk di kursi kamu terus kamu bilang, oh sorry kamu sakit, aku nggak bisa dandanin kamu. Well, it's not professional. Tapi what you can do is that you sterilize all of your products, gitu kan, all of your tools. How do you sterilize, ya kan? Ini adalah basic things yang seharusnya kalian harus tahu sebagai makeup artist. Atau mungkin luaran sana, awal-awal di sana boleh banget mengikuti my ways to do it, gitu kan. I'm not the perfect one, again, ini cara aku aja. Kalau memang aku ada kesalahan, I'm sorry. Dan kalau misalnya ada orang yang memiliki ide lebih bagus untuk aku bisa lebih higienis, feel free, ya kan. Aku men-share aja apa yang ada yang biasanya aku lakukan, ya kan. Yang the first one yang aku selalu bawa adalah hand sanitizer, ya kan. Hand sanitizer ini aku selalu ada. Aku even ada 2 atau 3 hand sanitizer di tempat aku, in my bag, in my makeup kit, ya kan. It can be as simple as antis, gak usah yang mahal-mahal. Kalau kalian mau pakai go for yang mahal, you are more than welcome to, tapi you don't have to, ya kan. Again, aku pakai antis, atau ada Dettol, ada Nuvo, ada Lifebuoy, ada, kalau aku di luar negeri aku pakai produk aku yang di luar juga, namanya Joy kayaknya. It's actually really nice. Jadi kayak banyak banget. Jadi the first thing that you can do sebelum kalian make upin orang adalah kalian cuci tangan terlebih dahulu. Apabila kalian lupa, ya kan, aku selalu mengutamakan kebersihan, ya kan. Karena tidak bisa terpungkiri kita bekerja dengan orang side to side, sebelah-sebelahan, gitu kan. Jadi aku cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan pakai sabun, aku selalu mensemprot lagi tangan aku menggunakan antis di depan klien. Jadi aku kayak, Kak,
udah cuci tangan, aku sekarang pakai hand sanitizer ya, bersih, ya kan? Itu harus kalian tunjukkan ke klien, biar klien berasa aman, berasa safe, berasa bahwa kalian ini bersih, ya kan? Nah, apabila kalian rambutnya panjang, ya kan, seperti aku, boleh juga rambutnya itu diikat, ya kan? Itu beneran membantu untuk apa ya? Biar nggak riwet, biar nggak kotor rasanya, gitu kan? Nah, memang dengan adanya coronavirus, aku juga memberikan apa ya? Tambahan keamanan lah dalam diri aku. Sebelumnya mungkin aku juga nggak terlalu sering pakai ini, tapi lately aku juga selalu pakai namanya masker, gitu, ya kan? Sekarang boleh pakai masker yang kain apabila kalian nggak sakit, tapi aku yang triple layer ya, yang N95 itu yang triple layer seperti ini. Nah, gunanya biar apa? Biar kalau kalian ngobrol ya sama orang, saliva kalian nggak muncrat yang lain, gitu kan? Jadi orang malah nggak ingat, oh my god, gitu, enggak, gitu kan? Jadi pakai yang ini kalau kalian nggak sakit, pakailah surgical mask apabila kalian sakit. Seperti ini. Ini udah selalu menjadi sebuah SOP. Berarti agen jalan-jalan situ, even asisten Ocha underscore PS juga selalu pakai. Dia malah pakai yang surgical mask, pakai yang kain kadang-kadang. Tapi dia selalu juga pakai. Kenapa? Jadi ketika apa kita meminimalisir lah yang namanya infection dari kitanya nih sebagai pekerja seni, gitu kan. Nah, pakai masker antis, ya kan. Selanjutnya aku selalu punya alkohol. Ini selalu punya. And I have this bottle ever since I was like 10 tahun yang lalu aku bekerja make up. Even 11 tahun yang lalu. Ini alkohol 70%, kalau bisa 90%. Setinggi mungkin persentasenya, tapi nggak boleh turun dari 70%. Kalau aku di Amerika malah aku alkohol, kalau aku beli dari Nigel itu 99% malah setahu aku. Ya kan? Jadi setinggi mungkin levelnya. Kenapa? Jadi kita semua bekerja dengan palet, ya kan? Kita juga punya namanya spatula. Kita punya palet, kita punya spatula. Nah, membersihkan ini semua harus dengan alkohol. Bukan dengan tisu basah, bukan dengan tisu. Boleh pakai sabun cuci sabun cuci kalau memang kalian mau mencuci. Tapi even di depan klien pun, ya kan, harus disemprot. Seret, gitu, dibersihin lagi. Kenapa? Biar kalian merasa, oh ini bersih nih, ya kan? Even kalian misalnya menata makeup table set kalian, kalau bisa semua makeup kalian yang kotor-kotor itu dibersihkan. Misalnya ini, ya kan? Ini semua dalam keadaan bersih, yang aku sebersih mungkin. Kadang-kadang kalau nganggur di rumah, kalau lagi nggak ngapa-ngapain seperti sekarang, boleh banget dibersihkan alat-alatnya, disemprotin alkohol biar bakterinya mati, ya kan? Jadi semuanya itu di depan kalian ini, ya kan? Semuanya harus bersih, ya kan? Karena nggak usah dibersihkan setiap hari, aku sih nggak juga kayak gitu. Cuman aku selalu semprot dengan alkohol, apalagi di saat-saat seperti genting seperti sekarang, orang lebih parno, disemprotin semua boleh banget, ya kan, nggak masalah. Nah, maksudnya adalah apa? Gini loh. Nah, misalnya kalian dipin brush di sini nih, cet gitu kan, gini. Misalnya kurang nih, ya kan, kalian ngambil lagi dong, dipin lagi. Ya ini ada bekas bakteri orang nempel ke sini nih. Setelah kalau kalian berpikir, ini ada virus orang habis dari sini, apalagi dari mata ya, eyeshadow. Kalian ngambil lagi kan, itu kan virus, ya kan? When you think about it, it's a virus, ya kan? Tapi virus kalau di tempat dry itu memang nggak terlalu tumbuh, ya kan? Tapi kalau dari aku tetap setelah penggunaan, apalagi kalian tawarannya lagi enak badan, lagi sakit, lagi apapun itu, ya kan? Ambil alkohol dari kejauhan aja, jangan deket-deket karena nanti akan merusak tekstur. Dari kejauhan aja, tapi kayak jadi it feels safer for you, ya kan? Kalau dekat kadang-kadang juga merubah konsistensi produknya juga, jadi be careful juga dari kejauhan, terus kalian tutup. Tapi setelah kalian gunakan, jangan di tengah-tengah, semprotnya nggak perlu. Jadi setelah selesai digunakan, setelah kalian selesai make upin, semprot semua, ya kan? Ini untuk higienis, just to make sure it's hygiene, ya kan? Lalu alkohol juga digunakan untuk apa? Ini yang orang aku paling nggak bisa nih. Ini nih, pencukur alis, ya kan? Ini sangatlah berhati-hati. Ini nggak cuma bisa menimbulkan virus, tapi bisa menyebabkan HIV or AIDS, believe it or not, ya kan? Nah, kalian mana tahu bahwa kadang-kadang sebagai pekerja seni, karena kita juga make mistakes, ya kan? Kadang-kadang kita juga namanya mungkin kesobek, kena darah, di sini nempel darahnya sedikit. Terus kalian nggak bersihin ini sebelum kalian tutup, itu so disgusting, you know. Dan kalau misalnya semua jenis penyakit itu bisa banget tertransfer dari darah, nggak semua lah, tapi kayak beberapa jenis penyakit, ya kan.
misalnya kan habis kena darah, terus habis itu kena ini, terus habis itu kayak ke tempat lain, it's so disgusting. No lah, nggak boleh kayak gitu. It's not good juga buat kamu, ya kan. Orang bisa diinfeksi dari satu orang ke orang lain just because of this. It's so dangerous. Ini kan basically kayak pisau, ya kan. So what I do is that before menggunakan alat ini, aku langsung semprot menggunakan alkohol, wipe it off with tissue, lalu dicukur. Setelah selesai mencukur, alkohol lagi. Ini beneran nih, ini yang beneran. Lalu aku baru, jadi ketika ditutup, higienis, ya kan? Gak ada sesuatu bekas-bekas di sini, because it's so disgusting, I cannot. Kalau yang itu aku beneran nggak bisa, ya kan? Itu dari dulu sangatlah berbahaya. Kalau kalian bisa tahu, kalau kalian tahu Kandi Rasli, dia juga mengajarkan aku itu. Karena apa? Karena bekerja dengan barang-barang seperti itu bisa menyebabkan banyak hal. Virus bisa menular, HIV or AIDS even, I don't know. Itu nggak mau dari aku benar nggak mau terjadi dalam diri gue, dan gue nggak mau gituin orang lain, itu for sure, ya kan. Itu alkohol. Yang kedua adalah untuk membersihkan spatula dan palet. Even ini nih, spatula ini gunanya untuk apa sih, gitu kan. Bakteri atau virus itu sangat gampang atau sangat mau tumbuh, ya kan, di dunia yang berair, ya kan, yang lembab, ya kan. Lembab tuh contohnya apa? Cream products, ya kan. Cream tuh lembab, moisturizer itu lembab, ya kan. Foundation tuh lembab, sesuatu yang ada liquidnya itu lembab. Jadi kalau yang dry products seperti itu nggak apa-apa, karena basically apabila kalian nganggur juga, kalian jemur itu bedak-bedak ini atau kayak apa eyeshadow ini, itu nggak bisa membunuh kuman-kumannya. Jadi kalau kalian nganggur pun boleh jemur, ya kan. Tapi nggak usah yang sampai terlalu panas nanti melted. Nah, apalagi kalau krim. Nah, tapi kalau misalnya kayak produk-produk kayak liquid seperti ini atau even moisturizer, ya kan, ini adalah kesalahan orang nomor satu, ya kan. Dimana kalian bisa pakai cream produk seperti ini dari satu orang, kalian langsung seret gitu kan. Setelah pakai seret, kalian pakai ke orang lain, seret, tapi nggak pernah dibersihin. Tapi kalau ini dikasih alkohol, ini juga bisa kering. Jadi orang kan nggak, kalau aku cream product jangan tahu dikasih alkohol. Karena apa? Kalau dikasih alkohol lama-lama dia kan mengering, ya kan. Karena ini kan cream, dikasih alkohol dia kan kering. Nah, jadi nggak bisa juga. Nah, makanya kalian pakai spatula gitu loh. Makanya kalian ini kalau bisa nggak boleh gini-gini. Kalian ambil seret tuh sebutuhnya segini, ya kan. Ditaruhlah nih di palet, seret tuh di sini sedikit. Mau ngambil moisturizer, jangan pakai tangan kalian ini meskipun kalian udah cuci tangan, tapi juga kadang-kadang udah menyentuh orang, nyentuh muka, nyentuh apa, kan udah bakteri yang masuk juga. Nah, setelah gini, ya kan, ini diambilnya pakai spatula, seret gini. Jadi ini selalu bersih, seret. Ini kan udah dibersihin pakai alkohol tadi. Kalau mau ngambil dipakai lagi alkohol boleh juga gitu loh, seret, ya kan. Ngaduk-ngaduk pakai ini, nggak usah pakai tangan. Ini kan biar ini jadi tools yang masuk tuh cuma satu aja gitu loh, ya kan. Nah, ngambil eyeliner di cream pot seperti ini, ya kan, di cream pot seperti ini, ya pakai juga pakai spatula. Jangan langsung brush di dip in gitu, jangan. Kenapa? Karena brush kalian tuh meskipun kalian udah bersihin atau apa, it's not the most hygienic gitu kan. Jadi apalagi kalian habis pakai eyeliner di mata orang seret gitu, lalu ngambil lagi di dip in, itu kan kayak wow, that's no sih. Kalian ngambilnya semua ditaruh di palet sini, makanya kalian punya palet untuk ini, ya kan, dan spatula untuk mengambil itu semua. Nah, tapi memang tidak bisa terpungkiri ada barang-barang seperti eyeliner pen, liquid lip liner, eyeliner pensil juga, itu jangan pas susah kan, gak bisa diambil gitu kan. Nah, yang aku bisa saranin adalah kalau lagi orangnya lagi dalam keadaan gak fit, kalau bisa jangan terlalu dipakein, especially nanti bisa menular. Apabila dia mempunyai penyakit mata merah, tinggilan, bintik atau apa, itu jangan menggunakan produk-produk itu. Kalau bisa cari alternatif lain, misalnya daripada eyeliner yang pakai pen, pakailah eyeliner gel. Jadi kalian bisa pakai spatula ini buat ngambil seperti itu. Nah, tapi apabila kalian harus banget pakai eyeliner itu, harus sekali ya, what I suggest ya, setelah digunakan disemprot pakai alkohol juga dari kejauhan banget, seret. Kenapa? Karena nanti bisa kering eyeliner kalian kalau eyeliner dikasih alkohol lama keterusan. Iya, secukupnya aja. Tapi again, kalau memang dalam keadaan kondisi tidak sehat, ya kalau bisa aku sarankan jangan terlalu menggunakan produk-produk yang langsung menyentuh ke mata atau ke kulit, ya kan. Jadi pakai brush, pakai spatula buat ngambilnya, it really helps, ya kan. Nah, brush pun juga, ya kan, brush harus dalam keadaan bersih, ya kan, bersih.
Jangan sampai ada sedikit-sedikit ada kayak noda-nodanya, it's not good at all ya kan. Nah, gimana cara membersihkan brush? Ya gampang, pakai brush cleaner, udah banyak banget brush cleaner di luar sana. Cari yang bisa membunuh bakteri. Yang kedua, kalau lagi nganggur seperti sekarang, boleh cuci menggunakan shampoo, conditioner, atau pakai sabun dishwasher or whatever that you can find tutorials on YouTube. Do it, ya kan, dikeringkan lalu dimasukkan lagi. Nah, tapi ini juga nih, kan banyak banget dari kalian nih yang masukin barang ke sini langsung nih, ke tempat brush ini kan, which me too. Kan langsung kalian tutup, ya kan? Lalu kalian buka lagi, karena kalian langsung tutup tapi nggak sempet bersihin di rumahnya klien, ya kan? Nah, bakteri-bakteri kan udah nempel nih di sini, ya kan? Jadi ini pun juga harus dibersihin, because ini juga nggak kebersihan juga nih tempat ini, ya kan? Dan juga itu, sebelum kalian memulai, even aku juga udah mengajarkan semua asistenku juga. Sebelum kalian memulai bekerja, even brush itu udah bersih, disemprot juga dengan alkohol dari kejauhan, jangan terlalu dekat, karena alkohol bisa merusak brush juga, terlalu banyak alkohol. Jadi dari kejauhan, seret semprot, ya kan? Jadi apa, biar at least bakterinya mati, ya kan? Sekalian kalau udah nggak semoga keburu buat kalian bersih di rumah klien, semprot lagi sama alkohol, jadi bakteri sedikit mati, terus baru kalian tutup menggunakan ya tutupan brush itu. Jadi apa? Jadi ketika dia di dalam tempat ini, ya kan, di dalam tempat brush itu, bakteri-bakterinya semua at least udah mati sedikit lah gitu loh. Tapi tetap again ini harus dibersihkan juga tempat brush, nggak bisa terpungkiri, diganti kalau udah nggak bagus, kalau nggak bisa dicuci, kalau bisa dicuci. Jadi do your best buat mencuci tangan, dibersihkan. Nah, sebisa mungkin nggak bersentuhan dengan orang secara langsung apabila tidak dibutuhkan, ya kan. Nah, again, ini adalah cara aku untuk membersihkan, ya kan. Again, aku selalu menggunakan alkohol. Kadang-kadang kalau udah di tengah-tengah tangan kotor, aku juga ada tisu basah. Jadi biar aku nggak terlalu sering keluar masuk. Jadi kalau di tengah-tengah tangan aku terlalu kotor nih, udah aku ada tisu basah, aku lanjut lagi make up. Jadi try my best buat aku selalu bersih. Koper-koper juga dibersihkan, ya kan, disemprot alkohol juga kadang-kadang. Karena you never know, kadang-kadang kalau masuk ke tempat orang yang maybe full of bacteria, you don't know, ya kan. Jadi again, ini semestinya sih bukan sebuah pembelajaran yang harusnya kalian belajar sekarang ya. Semestinya ini pembelajaran yang kalian sudah harusnya belajar even before all of this happening gitu kan. Jadi kenapa? Karena untuk meminimalisir yang namanya orang keinfeksi, karena alat-alat kita kan nggak mau kan, when you hire a makeup artist apabila kalian udah ngecasnya harganya mahal-mahal, ya kan, even nggak mahal pun, even yang memulai menjadi makeup artist, ya kan, jadi orang tuh tahu bahwa oh kamu tuh bersih, jadi orang berani pakai kamu lagi. Can you imagine kamu yang jadi kliennya, kamu di tempat hidup kliennya, kamu lihat di depan kamu semua barang pada kotor, apakah kamu mau, ya kan? Gak usah jauh-jauh deh, kamu beli makan misalnya sandok kamu kotor, kamu kan minta ganti kan, gitu loh. Jadi it's the same thing gitu kan. Meskipun ini bukan sesuatu yang ditelan seperti sandok makan, tapi again what I'm saying is that ya kalau bisa sebisa mungkin kalian sedikit mungkin. Apabila pakai lipstick nih, jangan pakai langsung dari potnya, dari krim lipstick itu, ya kan, dari tempat lipstick kalian pakai ini nih. Ini juga kesalahan orang nomor 1 nih, liquid langsung, ya kan, pakein di muka di orang. Kalau bisa jangan, ya. Kalau bisa ditaruh di palet lagi. Oke, hasil gunanya palet ini ditaruh dulu di sini, seret. Nah, ini baru pakai brush, ya. Ada namanya orang ada orang menginvent atau membuat brush. Lip brush tuh nggak cuma buat senang-senangan doang, tapi juga untuk digunakan, ya. Taruh di sini seperti itu, baru diaplikasiin. Kalau bisa meminimalisir lah pokoknya, jangan orang langsung dipakai begitu. Kalau udah dipakai sekali, buat jadi duduk, jangan langsung dimasukin. Udah maksud misalnya orang udah pinjem nih kan, pinjem langsung gitu, namanya orang melakukan kesalahan, ya kan. Semprot alkohol, dibersihkan ini semua, seret, bersih semua, ngangkat. Ya memang kalian kan kehilangan ini lipstick segini banyak, tapi ya udah dibersihkan, seret, pakai alkohol, ya, baru dimasukkan lagi. Jadi as hygienic as possible, karena sangat tidak memungkinkan bahwa again what I'm trying to say is that pokoknya kalau bisa jangan datang dari kamu, sebersih mungkin, jangan gunain alkohol, gunain brush cleaner, gunain antis, sanitizer, cuci tangan, itu udah sangat penting, oke? Jadi kalian semua stay safe di rumah. Don't forget to like, subscribe, dan comment dulu kira-kira kalian mau apa video aku selanjutnya. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku merasa ini penting, hanya nggak cuma buat makeup artist, tapi buat hairstylist di luar sana juga, ya kan. Gunting-gunting dibersihkan, untuk sisir-sisir, kalian mana tahu bekas kutu orang, tiba-tiba kalian gunain ke orang lain, kalian nggak mau kan, jadi bersihkan, terus sisir-sisir kalian, hairstylist juga. Pakai alkohol lah, pakai all of dibersihkan pokoknya, ya. Alright, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye.